Yesus, Yesus, menyembahmu, menyenangkan hatimu, segenap jiwaku menyembahmu saja. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah,
Shalom semuanya. Mari saat ini kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 5. Di dalam pasal 5 ini dikisahkan mengenai seorang panglima, yaitu seorang panglima Raja Aram yang bernama Naaman. Dia adalah orang yang terpandang, orang yang disayangi, orang yang berhasil dan dihormati dengan kedudukan yang tinggi. Namun ternyata dia mempunyai masalah di dalam masalah fisiknya, yaitu terkena penyakit kusta. Bersyukur bahwa dia mau mendengar saran dari seorang anak perempuan tawanan dari negeri Israel yang menjadi pelayanan dari Nyonya Naaman, yang memberitahukan kepada dia supaya dia berkenan untuk menghadap atau datang kepada Nabi di Samaria yang pasti dapat menyembuhkan dia. Nah, pelajaran apa yang kita dapatkan di sini adalah, maukah kita mendengar suara, saran, jalan keluar, pertolongan dari orang-orang sekitar kita yang mungkin semula kita tidak pandang, orang yang hina mungkin, orang yang sederhana, orang yang statusnya mungkin berbeda dengan kita, bahkan sangat jauh bahkan. Padahal itu adalah merupakan rancangan rencana Tuhan sendiri untuk memberikan jawaban doa di dalam perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, Naaman bertindak, dia tidak mengabaikan, dia justru melakukan. Dia akhirnya pergi ke Raja Israel dan ke Nabi Elisa untuk sekaligus juga membawa persembahan. Namun ternyata dia diladeni hanya oleh suruhan Nabi Elisa saja. Yaitu perintahnya hanya cukup lakukan aja untuk you mandi aja 7 kali di sungai Yordan dan tubuhmu akan pulih kembali, akan tahir. Apa yang terjadi waktu dia mengharapkan bahwa waktu dia pergi, dia tahu posisi dia adalah seorang panglima. Pasti orang-orangnya akan takut, akan disegani, akan dihormati. Pasti setidaknya Nabi Elisa itu kan datang menemui dia. Ternyata dilayani oleh suruhannya saja. Dan suruhannya hanya sangat sederhana saja. Udah ke sungai Yordan, 7 kali mandi, maka engkau akan tahir. Dia menjadi gusar dan panas hatinya dan tidak berkenan untuk melakukannya. Tapi bersyukur kembali bahwa ternyata di dalam lingkungannya ada pegawai-pegawainya yang menguatkan dia untuk mau melakukan perintah Nabi itu, yang merupakan sebenarnya perkara mudah. Yang sulit pun pasti dia akan lakukan, apalagi ini hanya perkara mudah. Tinggal ke sungai Yordan, celupkan, mandi di sana 7 kali, pasti dia akan sembuh. Cara Tuhan itu ajaib. Jangan batasi supaya cara menolongnya menurut hitungan atau ukuran atau cara atau kehendak kita. Dia punya berbagai banyak cara yang bahkan di luar nalar kita. Setelah dia lakukan mandi 7 kali, maka dia sembuh total. Jadi ada 2 hal pelajaran yang kita bisa dapatkan. 1, bersyukur bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita ada orang-orang sekitar kita. Tolong perhatikan mereka, jangan anggap sepele orang-orang siapapun juga, karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan atau memberikan jawaban atas doa kita. Dan yang kedua adalah jangan batasi cara Tuhan untuk menjawab doa kita, untuk menerima jawaban Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Karena cara kita sangat terbatas, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa, dan Dia Maha Hadir. Dan biarlah hari ini saudara mengalami akan berbagai cara di mana Tuhan akan menjawab doa-doa kita melalui orang-orang sekitar kita, meneguhkan, dan juga melalui cara Tuhan yang mungkin kita pikir, masa sih ya? Bahkan kita mungkin gak percaya akan cara Tuhan. Tapi izinkan cara Tuhan yang terjadi, karena itu akan membebaskan kita semua. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan itu mempunyai cara yang luar biasa. Benar dikatakan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Maha Hadir, Maha Tahu. Tuhan punya banyak cara yang bahkan melebihi daripada apa yang dapat kami pikirkan. Tuhan dapat menjawab doa kami. Bahkan Tuhan juga dapat memakai orang-orang sekeliling kami untuk menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan untuk menjawab doa-doa kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan biarlah kami juga bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih, berkati perjalanan kehidupan kami hari ini. Dan biar kami mengalami bahkan jawaban-jawaban doa di dalam perjalanan kehidupan kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 2 Raja-Raja 5. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel, yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya, bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan, Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Habana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehazi, bujang Elisa, abdi Allah, "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehazi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan Nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia, dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehazi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka.
Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang, engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan, tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju.